Assalamualaikum, encang-encing nyak babe, empok dan abang. Semoga semua dalam keadaan sehat ye. Oke, video kali ini akan menceritakan tentang seorang emak galau yang bingung dapat obat dari apotek. Apaan sih nih? Terus ada empok caem, empok apoteker yang menjelaskan tentang konseling obat drop pada anak. Yuk kita gunakan obat secara tepat, baca informasi dengan cermat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like videonya dan subscribe. Yuk kita saksikan. Ini dia, silakan masuk. Isi. Ya, Ibu, silakan masuk, Bu. Sebelumnya perkenalkan dahulu Ibu, saya Nova, apoteker yang bertugas di pagi ini di Apotek UHAM. Ada yang perlu saya bantu? Mbak, saya mau tahu lebih jelas tentang obat ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Dia. Bisa saya lihat obatnya seperti apa? Baik Ibu, obatnya sudah saya terima. Mungkin saya akan cek dulu. Sebelumnya boleh tahu Bu, ini obatnya untuk siapa ya? Untuk anak saya, Aisyah. Aisyah. Usianya berapa Bu? Usianya udah setahun 2 bulan. Saat diperiksa ke dokter, kalau boleh tahu keluhannya apa ya Bu? Selain demam, Ada bercak-bercak putih gitu di lidah sama di pipi. Nah, saya ke dokter. Tadi sih dokter bilangnya sariawan. kalau boleh tahu keluhannya sudah berapa lama ya Bu? Itu sudah sejak kemarin pagi. Berarti kurang lebih 1 hari ya. Iya. Ada alergi obat nggak Bu? Nggak ada alergi, Aisyah. Baik, saya jelaskan. Nystatin drop ini berfungsi untuk mengatasi jamur yang ada di rongga mulut. Dan ini obatnya sudah tepat Ibu menggunakan Nystatin drop sebagai anti jamur di rongga mulut. Untuk penggunaan Nystatin dropnya digunakan 4 kali sehari 1 mili. Tiap 6 jam sekali Nystatin drop ini harus digunakan untuk Aisyah. Jadi kalau misalnya Ibu pagi dimulai dari jam 4 pagi, maka selanjutnya adalah pukul 10 pagi, kemudian pukul 4 sore, dan kemudian pukul 10 malam. Seperti itu. Untuk selanjutnya penggunaan paracetamol drop ya Bu. Ini untuk obat demamnya. Penggunaannya adalah 4 kali sehari 1,2 mili. Pukul 4 pagi, pukul 10 pagi, pukul 4 sore, kemudian pukul 10 malam. Seperti itu. Perbedaan antara drop dengan sirup adalah sama-sama cairan, tetapi cara penggunaannya yang berbeda. Kalau yang drop itu menggunakan pipet, tapi kalau yang sirup menggunakan sendok. Biasanya menggunakan sendok ya? Iya. Oke. Boleh saya buka untuk mencontohkan cara menggunakan pipetnya? Boleh, silakan. Sebelum menggunakan obat ini, Ibu telah mencuci tangan dahulu secara bersih. Setelah kering, Ibu bisa mengocok dahulu obat ini secara perlahan hingga Ibu yakin bahwa obatnya telah tercampur secara baik. Cara penggunaan pipet yang benar adalah Ibu pencet bagian karetnya, masukkan pipet ini ke dalam botol, kemudian lepaskan. Setelah dilepaskan, maka cairan yang ada di dalam botol ini akan masuk ke dalam pipet. Pastikan bahwa obat telah masuk sesuai batas garis yang sesuai anjuran. Ini kan penggunaannya 4 kali sehari 1 mili. Maka Ibu harus lihat di bagian garis yang 1 mili, bagian atas. Di sini tertulis 1.0. Itu adalah 1 mili. Setelah obat siap digunakan, Ibu masukkan ke dalam rongga mulut dengan cara perlahan, tapi Ibu harus pastikan semua rongga mulut terolesi oleh cairan ini secara merata. Menggunakan pipet ini, mulai dari lidah, lidah bagian bawah, kemudian rongga pipi bagian dalam, khususnya bagian yang bercak-bercak putih tersebut. Diusahakan agar cairan didiamkan dalam rongga mulut itu atau tertahan di dalam rongga mulut agar obat tersebut bekerja secara baik. Setelah obat itu ada di rongga mulut, sebaiknya pipet ini Ibu cuci dahulu dengan cara membilasnya dengan air putih. Setelah terbilas secara bersih, kemudian tutup pipet ini bisa digunakan sebagai tutup botol. Setelah penggunaan obat tersebut, diusahakan agar tidak makan atau tidak minum dulu selama 5-10 menit agar obat dapat bekerja secara lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu paracetamol drop.
Untuk paracetamol drop ini sama-sama menggunakan pipet. Pada prinsipnya, cara penggunaannya sama dengan penggunaan di Nystatin drop. Setelah cairan ada di posisi batas garis 1,2 mili, obat bisa langsung dimasukkan ke dalam rongga mulut. Boleh langsung dibilas dengan air putih, tanpa harus menunggu waktu 5-10 menit. Sebagai tempat penyimpanannya, obat ini tidak harus dimasukkan ke dalam kulkas, Bu, tapi ini cukup disimpan di suhu kamar di bawah 30 derajat Celcius. Disimpan dalam kemasan tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Dikarenakan Aisyah sedang sariawan, maka sebaiknya untuk sementara waktu hingga sembuh tidak mengkonsumsi permen atau makanan manis lainnya ya. Baik Ibu, apakah informasinya sudah cukup jelas? Sudah jelas, Mbak. Baik, kalau sudah jelas, bisa dibantu untuk mengulangi informasi yang telah saya sampaikan tadi, Bu. Jadi saya dapat 2 obat. Yang pertama itu untuk obat sariawan. Sebelum ngasihin obat nih ke anak saya kan cuci tangan dulu. Setelah tangan saya bersih, terus saya buka obatnya, saya ambil tuh pakai pipet dengan cara tadi Mbak jelaskan, dipencet, diambil obatnya. Baiknya diambil penuh. Nanti saya lihat tuh kalau sudah 1 cc atau sesuai garis, nah baru saya kasihin ke anak saya. Berarti cara ngasihnya saya masukin merata ke dalam mulut anak saya dengan menggunakan pipet ya Mbak. Jadi setelah merata saya diemin dulu tuh, jangan langsung saya kasih air minum kan ya. Setelah saya diemin, kemudian baru saya bilas pakai air putih pipetnya. Saya ganti tutup botolnya dengan pipet itu. Berarti saya kasih ke anak saya jam 4 subuh, kemudian jam 10 pagi, kemudian jam 16 sore, sama jam 10 malam. Kalau yang buat obat demamnya, saya juga ngasihnya sama jamnya kayak tadi yang obat Nystatinnya. Berarti cuma beda di mililiternya. Kalau tadi obat sariawannya 1 mili, kalau paracetamolnya itu 1,2 mililiter. Nanti saya lihat lagi deh Mbak di pipetnya. Berarti saya harus pastiin pipetnya itu ukurannya sama. Baik Ibu, dikarenakan informasi sudah cukup jelas dan tidak ada yang ditanyakan kembali. Jangan lupa ya untuk didokumentasi. Lembar konseling untuk pasien, catat yang dilakukan, lakukan yang dicatat. Obatnya saya kembalikan ke Ibu ya. Oke. Semoga Aisyah cepat sembuh dan cepat kembali ya Bu. Oke, terima Oke, kasih terima kasih banyak. ya. Nah, gitu ceritanya. Sekarang, emak sudah senang dan empok apoteker jadi gembira. Yuk, tanya obat, tanya apoteker.